Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi bil haqqi wal 'adl wa yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Yuqaddirul umura bi hikmatin wa yahkumu bisyara'i bi hikmatin wa huwal hakimul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadithun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bishawabih. Amma ba'd. Hadirin masyarakat muslimin, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitur Rahman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan tersebut kita sebagai hamba Allah mampu mentasyarukannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat masalam makruh datang ke taklim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berita di TV yang lagi rame apa? Lion ya, yang jatuh di mana ya? Perairan Karawang. Sebelum itu ada apa? Palu, Donggala, Sigi, Masya Allah. Kemarin di daerah lain, kemarinnya di daerah sebelah sana, jangan-jangan sekarang ini di sebelah, ya kan gitu, kemarin di sebelah sana, ya kan, kemarinnya lagi di sebelah sono. Ya berarti sekarang tinggal di sebelah mana? Sana, sono, sana lagi. Tuh kan? Iya, Masya Allah. Iya. Itulah Allah sudah banyak mendohirkan terhadap kita berbagai macam kejadian. Itu tandanya, salah satu tanda akan munculnya kiamat sudah dekat. Betul tidak?
Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, la taqumus sya'ah hatta yuksiruz zalazil. Masih jauh kiamat itu terjadi sampai tiba datangnya banyaknya goncangan-goncangan. Masih jauh kata Allah melalui Rasulullah. Hatta yuksiruz zalazil, sehingga banyaknya goncangan-goncangan yang Allah datangkan. Ini zahiriyahnya menurut keimanan kita adalah salah satu tanda. Kan kalau dipikir-pikir secara akli ya, kok bisa ibu ya? Kata rumah sampai ke Bilesel itu jauh. Masya Allah, Masya Allah, begitu dahsyat. Di sana terjadi, kemungkinan di sini pun akan terjadi. Alhamdulillah, tetapi Allah katakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi, penduduk suatu kaum masih dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, maka Allah akan membukakan pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Apa artinya? Selama penduduk suatu kampung, selama penduduk suatu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka insya Allah akan bebaskan penduduk itu dari berbagai macam bencana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kuncinya adalah takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz kan nggak semuanya, kadang-kadang ada aja, betul ada. Jadi bisa dimatiin nggak? Bisa mati. Tadi putar ini. Oh, Terus sepegangnya di dalam aja. Ke dalam aja. Jadi kuncinya satu sebetulnya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dari situ pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa ternyata kiranya mati itu padahal itu mati. ternyata bahwa yang namanya siksa Allah itu akan datang terhadap siapapun. Ketika bencana didatangkan, Allah tidak pilih-pilih. Di situ maknanya. Jadi kalau ada kemungkaran di sekitar kita, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mencegahnya. Di sana maknanya. Ustaz, saya melihat di sana ada bencana. Ustaz, saya melihat di sana perhatikan ada bencana. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya sering mendorong kepada ibu-ibu majelis taklim terutama. Saya sampaikan begini, kalau kita punya harta, punya uang, punya duit, punya materi apapun itu bentuknya, kalau kita simpan di bank, didepositokan, kita meninggal, itu uang akan jadi milik siapa? Milik yang ditinggalkan atau milik ahli waris. Bahkan tidak menutup kemungkinan uang kita itu akan menjadi rebutan ahli waris kita. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Kalau nggak betul pulang aja. Yang kedua, kalau kita punya harta, punya duit, punya materi, kita lagi seneng makan-makan, beliin aja makanan yang enak-enak, cuma jadi apa? Cuma jadi saksi bisuknya sebuah sepiteng. Ya, sudah tuntas.
Tetapi ketika kita punya harta, punya materi, kita berikan kepada orang-orang yang sedang mengalami kejadian seperti itu, maka itulah hakikat rezeki kita yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa Pak Haji Ujang? Kalau ada donasi, nggak usah besar, 1.000, 2.000, berapapun itu berikan, itu akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamat. Saya mah punyanya kerudung butut Pak Haji, nggak apa-apa, diberikan saja, paling-paling nanti dapat pahalanya kerudung butut lagi. Saya mah punyanya cuma 1.000, berikan. Kenapa? Mantan nabil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Walaupun sedikit kita berikan, maka insya Allah itu akan mengalir kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang pertama. Kalau kita melihat kejadian seperti itu, maka harus kita lakukan seperti ini. Barangkali di Baitur Rahman ada panitia ngumpulin sedekah ke siapa, silakan kemana pun itu, yang penting kita niatnya adalah membantu dengan Rp1, Rp2 yang kita punya. Maka itulah hakikat rezeki yang akan mengalir. Yang kedua, kita harus berpikir bahwa kejadian seperti ini itu, entah itu gempa, tsunami, pesawat jatuh, ternyata yang namanya kematian itu mengintai kita. Lalu harus apa yang akan kita lakukan? Ta'ajjalu bil khair wa ta'ajjalu bil taubah. Bersegera melakukan taubat, bersegera melakukan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika musibah datang kan tidak pilih-pilih. Ini mah jamaah Majlis Taklim Baitur Rahman sering rajin ngajinya, udah selamatin dari bencana. Enggak. Mau yang kafir, mau yang muslim, mau yang taat, mau yang maksiat, mau rajin taklim, mau malas taklim, ketika musibah datang Allah tenggelamkan semuanya. Tetapi bagi orang yang kafir, bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang maksiat, yang tidak soleh, maka kematian itu adalah adab dari Allah yang dimuliakan. Bagi orang yang bertakwa dan beriman, ketika dia tertimpa musibah seperti itu, maka meninggalnya pun dia dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena tanda-tanda orang yang meninggal husnul khotimah salah satunya adalah terkena bencana. Ada yang tanya ke saya, Pak Haji, kalau begitu orang kafir meninggal kena tsunami masuk surga, bro? Tidak. Mau berbilang, nggak bakalan. Kenapa? Karena akidahnya yang membedakan dengan kita. Itu adalah bagi yang bersangkutan. Tapi kalau kita dalam posisi sudah bertaubat kepada Allah, ta'ajjalu bil khair tadi, ada musibah datang, kita kena musibah, maka hakikatnya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bisa namanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya di sana maksud saya, ya, yang harus kita tingkatkan. Dari ini mau pengantar, siapa tahu ada yang mau, ada barangkali panitia di sini juga ada ya, buat dia. Ada? Tidak? Ya? Masing-masing, syukur alhamdulillah. Ya Ustaz, boro-boro udah saya mah, buat anak saya juga gak ada, ya kan? Gak usah paksakan. Tidak usah. Kalau ada rezeki kita seperak dua perak, insya Allah itu nanti ketemu di akhirat. Maknanya apa? Mencari jihad fisabilillah itu susah. Ternyata ini ada pintunya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mampu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aduh Ustaz, saya dengan materi mah tidak bisa. Farduhu ilallah, dengan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang kena musibah, yang belum ketemu, Allah tempatkan di tempat yang terbaik bagi orang yang beragama Islam. Doa kita kepada Allah, maka itu pun adalah sebuah amal jariah kita. Itu maknanya yang namanya sedekah, zakat, infak, sedekah itu tidak hanya dengan berbentuk materi, dengan doa pun bisa kita laksanakan. Itu maknanya, ya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu sebagai pengantar, tapi pengajian kita kali ini adalah melanjutkan materi bulan yang lalu, melanjutkan judul pengajian bulan yang lalu. Jadi ngajak guru ya sekarang mengajinya lah ya. Ngajak itu apa guru? Ngajak ya, melanjutkan gitu ya. Kalau tidak salah dulu di bulan yang lalu kita karena pengajiannya sebulan sekali ya sudah ngaji di sebulan sekali jadi ya Allah. Di sini ya Bu ya, di tempat lain mah tiap minggu, yang tiap minggu mah, yang sebulan sekali ya sebulan sekali tetap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang mengaji tentang Quran surat Al-Fatihah karena kita baru mulai dari situ. Saya berharap tuh naik terus gitu ya. Al-Fatihah kita masuk ke Al-Ikhlas, kemudian Falaq Binas, terus naik ke atas. Tapi kalau ibu sedang ngaji atau sedang sholat mah, kalau kita habis baca Quran, ini maknanya waladhdallin amin. Rakaat pertama misalkan ibu langsung baca Quran surat An-Nas. Rakaat keduanya ibu baca Quran surat Al-Falaq. Nah itu dalam kategori ilmu Al-Quran itu sul adab dalam Al-Quran. Harusnya bagaimana Ustaz? Dimulai dari yang terbaca yang atas dulu baru ke bawah. Itu maknanya. Misalkan rakaat pertama waladhdallin amin. Kalau sudah Anas kan tidak ada lagi ayat. Ayo ayat apa lagi kalau sudah Anas? Kan tidak ada. Kalau gitu kalau soal tarawih kenapa? Kalau 10-15 terakhir itu pakai Qurannya Quran surat Al-Qadar biasanya didahulukan, tapi suratnya di belakang kan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu rakaat pertama, rakaat keduanya baru 10 terakhir. Tetapi ketika 15 hari pertama kan kulhu dulu, baru surat ya. Apa surat dulu baru kulhu kan ya. Kalau itu, nah itu tuh namanya adalah akhlak yang kita terhadap ayat Al-Quran. Beda dengan pengajian. Kalau pengajian mah nggak apa-apa, tapi kalau sudah sebaiknya sih memang dari atas, misalkan dari Abasah turun ke bawah, ya. Nah, jadi ada biah kita ketika sholat itu baca Qurannya harus dari surat yang atas dulu turun ke bawah, ya. Makanya seperti itu. Jangan sampai rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Itu ayatnya rakaat pertamanya Allahu akbar berdiri lagi waladhdallin. Kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu tuh kalau dalam sholat kurang akhlak terhadap Al-Quran, ya, harusnya dari Al-Falaq dulu ke An-Nas, atau dari Qulhu ke An-Nas atau Al-Falaq. Pokoknya dari ayat yang atasnya dulu baru ke bawah. Itu maknanya, ya. Kalau lagi sholat itu ada bias terhadap Al-Quran. Lanjut Bapak. Lanjut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keduanya itu adalah, kemarin kan kita baru nyampe Bismillah ya. Kemarin tuh kalau Al-Fatihah itu ada berapa ayat kan itu? Ada 7 ayat. Karena kita mau sepakat pakainya Samiyah. Kalau Samiyah itu pakai Bismillahnya itu masuk dalam ayat Quran surat Al-Fatihah. Tapi ada lagi yang lain yang tidak pakai, ya tidak apa-apa, jangan diperdebatkan. Tidak pakainya itu isir itu, ya, enggak jahriyah. Jadi hati bacanya, gitu loh, ya. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin, langsung ke ayat dan qul huwallahu ahad. Itu di syiriah, di hati, dalam hati bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba siapa yang sudah memakan? Nah, nggak ada Bismillah lagi. Kenapa itu di syiriah? Ya, makanya seperti itu. Nah, ayat yang keduanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Quran surat Al-Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al itu ibu namanya idgham mutlak. Al. Tapi jangan sampai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu salah.
Ya, kadang-kadang suka ada gitu ya. Suka kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau diwasol. Kalau ibu wakof, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Tapi kalau diwasol, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita memahami tajwidnya, insya Allah kita akan terhindar dari lahan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena huruf Al-Quran berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Masing-masing mempunyai kosakata, masing-masing mempunyai makna dan arti tersendiri. Ya. Nah, dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, awalnya itu idhar mutlak namanya. Apa idhar mutlak itu harus jelas awalnya. Ya. Alhamdulillah, kadang-kadang itu jangan di ale. Kalau ale nanti masuknya ke kol-kolan. Hati-hati. Ya. Alhamnya apa tuh? Haknya itu hak kecil. Jangan hayya 'alas shalah. Tuh yang ada begitu tuh. Hayya 'alas shalah. Salah. Kenapa? Karena itu hal gede. Padahal 'alas shalah itu adalah bukan di situ. Kita hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kan harusnya gitu. Bukan hayya 'alal falah. Itu salah. Tapi yang berhayya 'alal falah. Kenapa? Yuk mari kepada kebahagiaan, kemenangan, al-falah. Kalau falah itu enggak ada artinya. Kan kelihatannya spelling, ya. Nah, di sini pun begitu, bukan alhamdulillah itu adalah mutlak. Kenapa? Mimati menghadapi dal. Lihat itu namanya alhamdulillah apa tuh? Tartib. Tipis namanya, harus tipis. Lil. Dengan Allah. Kalau Allah itu tafsir. Kalau lil itu tartib. Harus setiap ada lafaz Allah, huruf sebelumnya di kasrah atau di bawah, maka itu dibacanya harus tipis, tidak boleh ditebalkan. Lil. Nah, saya juga yakin sebetulnya ini mah sudah pinter-pinter kelihatan. Cuma ini mah mengingat kembali itu belajar bareng. Baik, insya Allah nggak rugi duduk di sini juga. Mudah-mudahan kayak kuat duduk emoknya sampai jam 6 gitu. Duduk emok baru duduk emok itu duduk sila begitu bagi perempuan gitu. Ya apa-apa. Nggak apa-apa itu ngelonjol juga nyantai saja, dia nggak apa-apa. Maklum dapat koru ya bu ya. Nggak apa. Yang penting jangan sampai nggak ngaji, itu yang salah. Ya. Iya betul. Masya Allah ya jamaah penuh amat masjid. Separuh di luar. Separuh di luar. Ya. Biasanya mah kalau di luar pahalanya ke sisanya. Nah, alhamdulillahi di sini ya, itu bahasa isbah di dalam hak besar biarin kalian di situ mengaji itu lebay. Ya apa dibilang lebay juga karena memang ini kalau ngaji harus begitu. Itu ya. Billahi Allah di sini. Billahi Rabb itu adalah musyaddad. Karena ada tasdidnya. Beda kalau ada tasdid di atas nun dan mim itu namanya gunnah, bukan musyaddad. Karena huruf gunnah ada dua. Satu nun dan mim di tasdid, wa guna miman suma nunan sudida wa tammi kunna harfan gunatin badan. Jelas itu ta'rifnya. Nah kalau ada huruf selain nun dan mim di tasdid maka itu gunnah. Nah apa musyaddad namanya. Bacanya itu kayak kita ngerem gitu. Rob iya karena wa iya itu sebenarnya harus begitu. Ya kalau nggak begitu itu salah. Ustaz saya mana bisanya begini-begininya ya alhamdulillah segitu juga alhamdulillah, tetapi jangan bosan untuk belajar itu saja ya. Alhamdulillahi Rabbil bil itu alif lam ta'rif qamariyah. Apa artinya? Harus jelas apanya alif lamnya.
Ustaz, kalau huruf al-qamariyah ada berapa? Cung yang bisa. Nih gelas air segelas. Huruf al-qamariyah. Oh, wajar ya ibu-ibu sudah pada angkatan lama. Jadi kalau lupa juga wajar. Al-qamariyah itu hurufnya ada 14. Kumpul dalam kalimat apa? Abgi, hajaka, waqaf, akimah. Abja, ba, ri, ha, jib, ka, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, 14. Gimana terjadinya kalau alif lam menghadapi huruf yang 14 tadi? Makanya kalau ibu di sana ngaji, misalnya kita akan dengar di sini Bismillahirrahmanirrahim wal samsi wa duhaha. Benar enggak? Salah. Karena harusnya was samsi, karena alif lam menghadapi sin. Kalau sin itu al samsiyah. Huruf hijaiyah selain masuk al-qamariyah maka masuk al samsiyah. Bacanya umpama kita ngelihat matahari, jelas enggak? Enggak. Ya kan? Nggak kelihatan bulatan matahari itu. Sama. Karena harus disembunyikan alif lamnya. Beda kalau kita lihat bulan. Bulan kan bulan. Kelihatan nggak kalau Pak? Kelihatan kan? Al-qamariyah namanya. Oh, jadi harus jelas. Itu mananya. Ditarik ke kita lagi sholat. Usolli fardhu subhi. Benar nggak? Usolli fardhu subhi, yang suka pakai usolli. Artinya mungkin benar, tapi kaidahnya salah. Harusnya usolli fardhu subhi, karena alif lam ada pisau. Ya, balik lagi ke sholat asar. Usolli fardhu asri, betul tidak? Betul. Kenapa? Alif lam menghadapi ain. An itu al-qamariyah. Nggak percaya, buktikan. Anja, ba, rin, ha, jim, ka, waw, kha, fa, ain. Ada. Alif lam menghadapi ain. Oh, harus jelas bacanya. Nah, untuk bisa seperti itu, dulu saya kalau belajar, guru belajar tajwid itu ngapalin huruf per hurufnya itu. Kalau disuruh sama bapak saya berliterasi, kemudian ditajung. Ditajung itu apa sih? Keselanggung jatuh, itu masih nempel di sini, masih nggak hilang tuh. Nah, berarti itu udah hafal. Itu maknanya. Kadang ya itu dulu, sekarang udah ya malu apa ya. Ngaji tajwid itu penting ya. Kenapa? Kan sering saya sampaikan, fakul roman ya dari ilmu yang amalu martudatun la tuqbal. Maka hafalnya tidak akan sempurna tanpa dia mengetahui ilmunya. Itu maknanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Alif lam alif koma rabbil itu. Alif lam alif koma ya. A-nya apa tuh? A-nya itu adalah maqtobi, istilahnya itu. Apa artinya? Makanya kalau ada orang ngaji di sana, kita di sini itu udah tahu. Huruf maqtobi itu ada 3. Alif mati huruf sebelumnya fathah, iya mati huruf sebelumnya kasroh, waw mati huruf sebelumnya pada dhamma. A, I, U itu maqtobi. Harus panjang bacanya. Panjangnya berapa harokat? Ada yang mengatakan 2 harokat atau 2,5 harokat. Artinya apa? 2 kali ketukan. A itu harus sudah cukup. Jangan A lain, itu salah. Beda kalau yang ada Allahu Akbar, Allah dimainkan, boleh tidak? Boleh, karena itu manja ismul fasil. Ada yang mengatakan A-nya panjang, ada yang mengatakan boleh sampai 16 harokat. Ini kita dicecar dulu di sininya, nanti kita jelaskan ya Bu ya. Nah, alhamdulillahi rabbil itu adalah maqtobi. Lamin. Kenapa pakai dibaca min kalau mau wakaf tidak alamina? Kenapa? Tuh kan, turut moding be Ustaz udah dulu diajarin sama gurunya, pokoknya mau begitu saja ya syukur, alhamdulillah tidak ada persoalan, ya kan? Alamin. Oh, itu namanya muta'arif disukun. Apa artinya? Huruf mat adanya di ujung kalimat, maka huruf terakhirnya harus dimatikan. Orang yang ngaji alhamdulillahirabbil alamin, betul tidak? Salah.
Beda lagi kalau panjang, nanti ada maruah, nanti kita ketemu. Nah, ini yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua itu seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya, ya, itu tajwidnya seperti itu. Lalu pengertiannya, ayat yang kedua ini Allah katakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu artinya alhamdulillah utawi jenis puji iku lillahi tetep kedue Allah Rabbil alamin kang pangeran ing alam kabeh. Kalau bahasa Jawanya, cek orang Sundanya mah ari sagala bentuk pujian teh eta milik Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Di sini Allah katakan segala pujian beserta sifat-sifat yang tinggi dan sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah penguasa tunggal, Allah pencipta, Allah pemelihara, dan Allah juga yang akan merusakkan alam ini. Beda dengan keyakinan orang-orang di luar Islam. Kalau di luar Islam itu ada pangeran, ada Tuhan yang sifatnya menciptakan, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang menghancurkan. Jadi nanti bisa berantem Tuhannya. Kalau kita Allah Ahad, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah juga yang akan merusakkan alam ini. Makanya tidak salah kalau manusia sudah tidak beriman lagi kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka tunggu manusia itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan menimbulkan itu? Di Cilegon sekarang lagi berkembang ibu. Yang punya anak-anak muda hati-hati. Yang punya anak-anak laki-laki sedang bujangan. Sekarang itu ada komunitasnya, komunitas LGBT. Ya ibu ya. LGBT itu apa? Lesbian, bisex, gay, dan transgender. Jadi jeruk makan jeruk. Jadi lanangnya demen ning lanang. Kayak umat Nabi Lut alaihi salam. Ujungnya apa? Ya Allah tenggelamkan. Betul tidak? Itu kan perbuatan yang sangat melebihi akhlakiah kemanusiaan. Saya saking keselnya menghadapi yang semacam itu, saya katakan begini, seanjing-anjing aku ya, seanjing-anjingnya anjing tidak mungkin dia demen sama anjing laki-laki terhadap anjing laki-laki. Nah sekarang di Cirebon itu lagi berkembang, makanya Allah karim, kalau tidak ada orang yang beriman, jangan-jangan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanahubillah ini. Di Donggala di Palu, mah untungnya nggak ada pabrik kimia. Coba di Cirebon, di Merak, di Cigawi, di Anyer, wilayah. Lepas kita dari air lautnya, itu asalinya tumpah, tripolitannya tumpah. Zat apa itu? Zat kimia. Ribuan kilo juga masih kekejar. Tapi alhamdulillah laula qaulul Qur'an bisururi la halaqatid dunya wa man 'alaiha. Seandainya Al-Qur'an tidak dipelajari oleh orang-orang yang beriman di dalam hatinya, maka Allah sudah menghancurkan dunia ini beberapa abad yang lalu. Na'udzubillah subhanahubillah ini. Makanya kalau kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, kemaksiatan yang paling fatal adalah narkoba. Dan itu tadi masalah hubungan laki-laki dengan laki-laki. Sekarang mah jangan bangga kalau punya anak itu di rumah main gadget di kamar, nggak keluar-keluar. Hati-hati, harus kita senantiasa pantau itu. Kenapa? Ini sudah terjadi di Cilegon. Na'udzubillah subhanahubillah min dzalik. Jangan sampai Allah menurunkan azabnya. Na'udzubillah subhanahubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ayat yang kedua ini Allah katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang namanya puji itu apa sih? Manusia biasanya paling gampang jadi puji ya. Sanjungan kan ya, sanjungan. Yang namanya puji itu adalah
sanjungan. Ibu Maya umurnya udah 70 tahun dan masih kelihatan masih kayak perawan, berarti kelihatan itu modus. Iya, kadang-kadang bisa, biasanya mau jadi picis kok. Iya, ujung-ujungnya mah biasanya mah. Ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Haji, ibu lagi ada di rumah. Iya betul, nggak kemana-mana ibunya. Bapaknya ada di rumah. Ya kan? Orang ujungnya Bu Haji, apa saya belum ini, anak lagi sekolah tuh, coba sih pinjemin uang. Berapa emang pinjemnya? Nggak besar, Bu Haji pakai 1 miliar. Iya, pinjem katanya gitu. Nah, kalau mau pinjemnya mah Masya Allah, kadang-kadang ya, kadang-kadang mujinya itu, nah itu pujian itu seperti itu, pujian dulu kadang-kadang mujinya sekelompok lah, setinggi langit. Oh itu puji, kalau mau pinjemnya barang giliran udah beres dikasih pinjaman. Hah? Gue ini malahan mah galakan, ini pengalaman. Iya, karena galakan orang yang minjem daripada yang meminjamkan. Sabar sih, tapi beberapa hari sabar. Masya Allah, ingat nanti di akhirat banyak orang yang muflis. Saya sering sampaikan ini. Siapa yang muflis itu? Yakni orang-orang yang di dunia dia beramal soleh banyak, tetapi di akhirat akan menjadi orang yang sangat merugi di hadapan Allah. Merugi bagaimana? Tatkala dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mizannya Allah, timbangannya Allah, maka ditimbang tuh, ditimbang. Ujang Jainal Mutakin sini ditimbang. Ternyata saya alhamdulillah banyak amal baiknya sampai condong ke arah kanan. Kenapa? Karena kebaikan itu hanya di tangan kanan. Kan kita nanti mau terima kitab pun dari catatan amal kita dari tangan kanan kan maunya ya. Ya, karena apa? Kalau dari tangan kanan kan kita insya Allah akan menjadi baik. Sehingga kita sering doa Allahumma inni apa kan? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, berikanlah catatan amal baik saya dengan tangan kanan ya Allah, dan hisab dengan cara-cara yang gampang dengan tangan kanan. Nah nanti ditimbang tuh. Setelah ditimbang ternyata banyak baik. Akhirnya kata Allah, saya diputuskan silahkan Ujang dan Mutakin masuk ke dalam surganya Allah. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan pancaran sinar kilat. Begitu tuh entengnya orang yang beriman kepada Allah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim yang menurut para ulama itu bagaikan rambut yang dibelah 7 kecilnya itu. Bayangkan berapa kecilnya. Udah mau lewat saya, udah mau lewat. Misalkan ibu protes sama Allah, ya Allah tahan dulu tuh Pak Haji Ujang, kata ibu. Kenapa? Jangan dulu dimasukkan ke dalam surga dia. Kenapa wahai fulana? Kata Allah oleh malaikat. Beliau punya hutang ke saya, mohon dikembalikan dulu nanti. Kata yang bersangkutan. Bayangkan di akhirat ada nggak duit? Gak ada. Kenapa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atahu biqalbin salim. Jelas kan? Di sana Pak Yaumala yang fahu tidak akan lagi bermanfaat al-malu harta, banun dan anak keturunan. Di sini mana suaminya kecubak paku doang, kecubak apa sih? Ketusuk paku doang. Perasaan istrinya itu merasa tertiri, sakit. Kerunya kasihan kepada suami, gitu kan ya? Nanti bagi akhirat saling gugat. Kalau kitanya tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana tidak ada lagi. Lalu apa yang terjadi di sana? Ya Rob, saya kan tidak punya untuk mengembalikannya uangnya. Berapa hutangnya? 1 miliar ya Rob, kata si ibu bulannya. Misalkan. Lalu Allah menuntut ke saya kembalikan uangnya. Saya bilang saya tidak punya. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah, maka malaikat disuruh mengambil pahala amal baik saya untuk diberikan kepada si ibu sebagai penebus dari hutang yang kebawa ke akhirat. Berpikirnya sampai segitunya. Setelah kata si ibu belum lunas ya Allah, amal yang saya sudah habis, amal solehnya.
Lalu apa lagi? Kesalahan si ibu diserahkan kepada saya untuk nutupin hutangnya tadi. Bila sumana untuk bila ini dari, makanya disinilah kenapa jangan sampai kita itu meninggal dalam keadaan punya hutang. Kenapa? Karena itu tadi tuntunannya. Makanya kalau orang meninggal kan kalau ada 1-2 hal silakan hubungi itu hubungannya. Jangan sampai ke bawah meninggal. Nah untuk bila sumana untuk bila ini dari, mudah-mudahan kita dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kalimat alhamdulillahirabbil alamin tadi kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Puji itu kata itu tadi sanjungan. Ya, yang namanya puji itu adalah sanjungan. Dalam konteks syariat, dalam ilmu agama Islam, yang namanya puji-pujian itu ada 3 macam. Yang pertama ada puji qadim ala qadim. Yang kedua ada puji hadis ala hadis. Yang ketiga puji hadis ala qadim. Ya, itu diantaranya. Ada yang terakhir, yang keempatnya ada puji hadis ala hadis. Ustaz maksudnya apa sih? Pertama, puji qadim ala qadim, yakni pujian Allah terhadap zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Berarti kalau begitu sanjungan puji-pujian itu kan segala, berarti bukan satu, berbagai macam, banyak. Makanya segala puji itu yang namanya pujian dan sanjungan itu ada 4. Pertama puji qadim ala qadim, yakni Allah memuji zatiyah Allah sendiri. Bagaimana contohnya? Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu adalah pujian Allah terhadap Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku kata Allah Maha mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Maknanya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa pujian itu hanya milik Allah terhadap Allah, maka kita akan menghayati ayat-ayat Allah. Oh, ternyata Allah pun sudah memvonis diri bahwa Allah lah yang Maha tahu segala-galanya. Maka kita seberapapun ilmunya banyak, seberapapun gagahnya kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dikatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui dari apa yang tidak kita ketahui. Ada yang mau tanya? Belum? Nah, kalau kita sudah tahu, kita baca alhamdulillahirabbil alamin setiap hari kita, sehari semalam bahkan kita baca 17 kali itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan sumpah kita kepada Allah, segala puji itu adalah milik Allah. Salah satunya puji qadim ala qadim, memuji Allah terhadap zatnya Allah. Maka kalau begitu kita harus yakini bahwa keilmuan Allah itu maha luas. Dilarang kita untuk mendahului ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan, Rasul katakan kalau ada orang datang kepada bukan selain Allah meminta pertolongan, maka dia musyrik. Kalau dia datang meminta sesuatu bukan karena ilmu Allah, maka dia murtad. Bahkan Rasul katakan man ata kahinan fa asaddaqa lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Ini karena kita tahu bahwa Allah yang Maha tahu segala-galanya. Maka kalau kita meminta sesuatu bukan kepada Allah gara-gara kita percaya akan orang lain, maka itu sholat kita tidak akan diterima selama 40 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sumana untuk bila ini. Jadi karena Allah katakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Ustaz maksudnya bagaimana sih? Kalau sudah
sudah begitu, kita punya penyakit, jangan percaya sama dokter yang bisa menyembuhkan. Apa maksudnya? Allah yang menyembuhkan, tapi dokter sebagai wasilah, sebagai alat. Itu maknanya seperti itu. Ini a'lamu ma la ta'lamu kata Allah. Kamu itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah kadang-kadang dilawan oleh kita. Mau hajatan ceritanya, mau hajatan bulan September, Oktober, November, Desember, itu terkesan musim apa itu? Musim hujan kan ya? Biar tidak hujan, maka kita ngundang apa kan biasanya? Pawang hujan ya? Pawang hujan dan apa tuh? Biar ditahan, biar enggak hujan. Padahal Rasul katakan man ada kahinan Pak Asodako, kemudian dia mempercayai apa yang dia sampaikan, lam tuqbal, maka tidak akan diterima dari dirinya. Apa yang tidak akan diterima? Sholat tahu, sholat yang bersangkutan arba'ina yauman, 40 hari. Kenapa? Karena pujian hanya untuk Allah. Kita memuji kepada Allah saja. Ini yang gegabah kadang-kadang. Ini kaitannya dengan mati kan. Kenapa? Tadi kan mendahului ilmu Allah gitu kan. Nah, Kalau peramal itu dong, Ustaz gimana ya? iya. Makanya bahasanya kahinan tadi. Yang namanya kahinan itu ibu, kahinan itu dukun, peramal, pawang. Ya, man ada kahinan Pak Sodako, barang siapa orang yang datang terhadap peramal, dukun, pawang, Pak Sodako, kemudian dia percaya terhadap yang bersangkutan, lantuk bal, tidak akan diterima dari kita yang percaya tadi. Sholat tahun sholat kita arba'ina yauman, 40 hari. Na'udhu billah subhanahu billah ini. Nah, dulu ada siapa sih yang gede-gede nenek-nenek itu yang tukang peramal. Wah, itu betul Bu, iya kan? Benar itu. Tapi sekarang sudah tinggal ya, sudah tinggal. Itu kan masya Allah. Jangan sampai kita itu menggadaikan akidah kita. Kalau kita percayakan seperti itu, maka kita akan sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika hum khasirun. Barang siapa orang yang murtad kemudian dia menjadi kafir, fa ulaika hum khasirun. Maka nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, subhanallah ini jelas bukan tadi kata. Kalau ada ustaz yang bisa mengobati itu bagaimana? Nah, beda ya. Itulah bedanya dengan ruqyah. Kalau ustaz itu biasanya ruqyah. Apa bedanya? Kalau ustaz kiai, nggak usah kiai, kita juga. Nanti kita bertemu dengan surat Falaq Binas. Itu adalah obat yang paling mujarab. Nanti ke sana ya pertemuan lainnya. Apa hukumnya? Beda Bu. Kalau ke siapapun itu kalau melakukan ruqyah, mengobati atau memberikan wasilah dengan ayat-ayat Al-Quran, itu namanya ruqyah. Cara Islami tidak apa-apa, justru itu diperintahkan. Karena kan Al-Quran itu wasyifaa'ul linnas, obat dari segala macam obat penyakit. Yang salah itu kalau kita menggunakan bukan kalimat-kalimat Al-Quran. Contohnya seperti apa Ustaz ngobatin, misalkan punya anak nggak payu-payu, maaf dalam tanda petik ya, punya anak udah tua, usianya sudah hampir 70 tahun belum nikah misalkan. Kita kesel pengen nikah di bawah. Nah, obatinnya begini, song ratu sejarah jauh aneh-aneh kasarane kalau bicara kalau begitu. Nah, itu mah tidak boleh. Kalau kita percaya seperti itu, maka hakikatnya kita sudah musyrik. Kalau kita bacakan ayat Al-Quran, lain. Ya, misalkan ibu-ibu sedang hamil, dia sanekala, kalau zaman baru ini sanekala, dulu ya kalau saya sudah. Awas maghrib itu takut ada sanekala, orang yang sedang hamil, anak perawat itu jangan keluar sembarangan. Maknanya apa? Yaitu maksudnya jangan sampai setan datang terhadap diri kita. Makanya kalau sekarang dibaca Quran surat Falaq
Tapi nasna itu adalah untuk mencegah, seperti itu, ya. Beda Bu ya. Kalau meruqyah itu justru itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pengobatan Islam ini. Ustaz, kalau saya datang ke dokter itu salah nggak? Tidak, karena itu mah tidak menggunakan mantra-mantra, bukan Tuhan melakukan itu, bukan. Kalau itu mah, ya, apa melakukan pengobatan. Itu mah tidak jadi. Yang salahnya itu kalau kita berkeyakinan kalau saya berobat ke dia saya akan sembuh, nah itu salah. Saya berusaha untuk berobat itu untuk menghilangkan penyakit saya. Dia sebagai wasilah, Allah jamaahkan penyakitnya, itu maknanya. Itu ya maksudnya. Jadi tidak apa-apa. Tidak usah ustaz kiai, tidak usah kita pun anak misalkan ya nangis baik gitu, nangis baik kenapa? Kadang-kadang kita pikirannya jangan-jangan ini kesambut sama anu gitu ya. Kadang-kadang kita nah itu pikiran begitu jauhkan. Tidak ada hal semacam itu, tidak ada. Kalau mau ruqyah saja, bacalah Quran, misalkan surat Al-Kahfi, bacalah misalkan ayat kursi, itu jelas maknanya. Cuma kalau bukan dibaca tapi digantung-gantung, macam itu tuh, nah itu pun sudah lain maknanya. Jangan sampai ya, yang bagus itu dibacakan kepada yang bersangkutan sebagai wasilah. Ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Allah yang Maha tahu. Jangankan yang zahir, yang batin pun Allah tahu. Mungkin kita di sini pengajian, ada kan di hatinya mah sedang apa. Mungkin saja, tapi Allah Maha tahu. Maknanya itu tadi. Hati-hati betul pada dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah contoh puji qadim ala qadim. Yani Allah memuji zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji qadim ala qadim. Ini yang harus kita betul-betul jaga dalam kehidupan kita. Masya Allah, kadang-kadang kita lagi nonton TV tuh, ada melewat siapa tuh? Misalkan yang suka itu, kadang-kadang acara-acara anak muda lagi kartu gitu ya. Saya dibuka, ini kamu akan begini, akan begini. Kalau itu ada kepercayaan di hati kita, maka Allah bayar tadi antini bayar betul kafir, Allah kamu kamu akan hilang keimanan kita, maka batal keislaman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhanahu'udzubillah ini dari jangan sampai kita terjadi dalam diri kita. Ustaz, ada juga yang menjadi akhirnya jadi kafir karena katanya ada bisikan, padahal dia baru selesai sholat tahajud. Itu bisikan yang membisikkan kalau Yesus itu sebetulnya pemimpinku Yesus gitu. Padahal dia baru selesai sholat tahajud sampai dia akhirnya sampai keluar dari Islam. Itu sebetulnya apa itu? Ya itu kan yang namanya su'ul khotimah. Ya, kenapa kita senantiasa berdoa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khotimah. Karena dia mendengar bisikan. Iya, itu adalah orang yang su'ul khotimah. Dia bagaimana amaliyatnya terhapus itu sama sekali. Kalau orang Islam puluhan tahun ingat kisah Barsisok, dia itu ulama besar, usianya sudah hampir 70 tahun, selama 70 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di akhir kehidupannya dia meninggal dalam keadaan musyrik murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu tadi, karena posisi dianya biasanya itu hubbud dunya wa karahiyatul akhir ujung. Kalau yang kejadian seperti itu tadi, berapapun amalnya dia akan terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia bertobat kepada Allah. Tetapi taubat itu cukup satu kali. Jangan summa kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu. Kalau sudah begitu itu sama saja seperti menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau misalnya dia sebelum meninggal ternyata belum meninggal gitu, terus dia kembali ke Islam. Ya, kalau itu dia rusak, dia mau tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha tadi. Ya. Tetapi kalau dia misalkan ini orang Islam, Bu, ya, orang Islam tiba-tiba kafir dia karena sesuatu, tapi sadar lagi, masuk lagi ke Islam, itu cukup di situ. Kalau dia kafir lagi, Islam lagi, sudah tidak akan diterima lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana itu bukan taubatan nasuha. Kan yang taubatan nasuha itu menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tadi dia lakukan.
Maknanya yang mengatakan bahwa katanya tidak akan diterima lagi walaupun dia kembali gitu. iya betul. Iya, tadinya Islam, kemudian dia kafir, dia Islam lagi. Di sini masih terima, masih. Tetapi ketika dia kafir lagi, kemudian dia insaf lagi. Nah itu udah beberapa kali. Cukup dari Islam, dia murtad, cepat taubat dan nasuha. Dalam pengertian dia kembali dan meninggalkan perbuatan murtad itu. Maka otomatis kalau dia kafir lagi, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Ari syarat tobat eta ayat 5 hiji moal bisa ngabalikan diri 2 ngalakonan pareta ilahi 3 ngajauhan jeung yang gidi ari syarat anu kaofatnya eta urang kedatangan karena dilarang syarat kalimana ngalakonana asaki kupitutur dina Al-Quran terus apa berkesing tuh syarat tobat itu 5 satu ya jadi syarat tobat itu mual bisa ngambalikan diri kita yakin tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Maka kalau diulangi lagi berarti bukan taubatan nasuh. Itu maknanya gitu Bu ya, maknanya. Beda kalau dia kafir kemudian dia Islam. Ya, Islam. Ya, di situ dia sudah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir lagi berlaku hukumnya dengan yang orang Islam berlaku. Itu maknanya. Ya. Masih ada waktunya? Masih ya? Masya Allah. Itu maknanya seperti itu. Jadi Masya Allah. Kan Ibu ada suatu riwayat yang mengatakan sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, maka Allah akan mengangkat kita nanti di yaumil qiyamah. Asal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Asal kita mati betul-betul dalam keadaan beragama Islam. Kalau kita mah tidak khalidina fiha, di akhirat itu kita tidak akan selamanya di dalam neraka. Selama keimanan kita dari iman Islam kita syahadat kita itu mau meninggal. Maka ketika kita murtad, naudzubillah, itu sepanjang zaman akhirat dia akan kekal di dalam neraka. Naudzubillah, ini orang-orang kafir, orang musyrik itu tidak akan diangkat oleh Allah. Kalau kita sholat, suka ngaji, suka ke suami, taat, itu mah sudah gampang. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan kalau buat ibu-ibu Rasulullah katakan, tidak sholat khamsaha wa aqama jauzaha dakhala jannah. Bagi perempuan itu kalau dia melaksanakan sholat 5 waktu taat kepada suami dakhala jannah, maka dia akan langsung masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebegitu mudah karena sholat yang pertama kali. Nah, di sini Allah katakan ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang namanya segala jenis pujian itu ada puji qadim ala qadim. Ini pujian Allah terhadap dzatnya Allah. Yang kedua ada puji qadim ala hadis. Yakni pujian Allah terhadap manusia. Siapa yang dipuji oleh Allah? Yang pertama Rasulullah Muhammad SAW. Pujian Allah terhadap Nabi Muhammad apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu Allah muji terhadap Rasulullah. Allah sadar muji terhadap Rasulullah. Masa kita yang mengharapkan rahmatnya Allah melalui wasilah syafaatnya Rasulullah tidak pernah muji kepada Rasulullah? Kembalikan muhasabah, tanya diri kita sehari semalam pernah nggak kita baca sholawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali? Ayo, pernah nggak? Enggak. Sholawatnya yang mana Ustaz? Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditambah lagi sholawat harian, sholawat pujian, tidak apa-apa. Yang jelas kita diperintahkan Allah saja memuji kepada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Allah muji. Kita
yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah uji, nanti dulu bagaimana Rasulullah akan menolong kita. Apa artinya? Ketika kita banyak Alhamdulillahirabbil alamin, baca Alhamdulillah Al-Fatihah, maka kita diharuskan dalam setiap hal itu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai muhasabah deh, umur kita sudah segini, satu hari satu malam ya cukup deh ketika harus itu tahiyat akhir doang gitu ya. Apakah di tahiyat akhir itu? Asyhadu an la dari mulai apa kan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ibadillahis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammadar Rasul. Allahumma sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad Ibrahim wa ala wa barik kama barakta sayyidina wa ala ali fil. Terus udah sampai situ ya? Ya udah nggak apa-apa sampai situ juga. Ada lagi yang bilang Allahumma bghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal ya muqallibal sabbit ala wa ala wa ala wa ala wa ala wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal. Allahumma inni ternyata paling demennya ini mah yang Franco Express jauh kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal wa min syarri fitnati masyihid. Alhamdulillah. Ya kalau ngajinya rajin mah dari usia kita mah Ustaz dana cukup itu. Ya cukup, tetapi kita kan diperintahkan untuk cari yang utamanya. Karena itu kan doa kepada Allah, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah jauhkan saya dari siksa kubur nanti. Itu kan doa. Sehari semalam kita baca doa itu maka insyaallah bersih. Nah, pujian itu ada puji qadim ala hadis. Allah memuji makhluknya, maka kata Rasulullah nanti akan muncul yang namanya syafaatul utsman ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasul, yakni penghormatan kepada Rasul, manusia tersebut akan diangkat menjadi umat Rasul dan nanti dia akan masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu yang tidak dihisab oleh Allah. Apa itu? Yakni Babul Aiman namanya. Pintu khusus bagi siapa? Orang-orang yang banyak memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pujian kepada Rasul? Dia sholawat. Makanya jangan pendek-pendek oleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sholatnya, sah itu sholatnya. Tetapi pelit kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jom mari kita pengajian itu harus ada hasilnya dari situ. Setiap habis pengajian ada yang dibawa pulang, minimal muncul giroh kita untuk banyak memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang yang senantiasa beristighfar dan membaca sholawat kepada Rasulullah, keinginannya akan mudah dikabulkan, apalagi yang bersifat ukhrawi nanti.
yang bersifat akhirat. Maka Rasulullah sudah janjikan itu dalam hadis yang sangat sahih itu dikatakan bagi orang yang tahu pujian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nonton TV Mama Dede misalkan pagi-pagi gitu ya, nggak apa-apa kita nonton tapi hatinya berzikir, pegang tasbih mangga, kalau mau pakai buku-buku ini silahkan, pakai begini nggak apa-apa gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad sambil masak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sambil ngepel, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya gampang sebetulnya, cuma butuh kemauan saja, itu maknanya. Kenapa? Puji itu ada puji Allah terhadap Allah, puji Allah terhadap makhluknya. Yang orang makhluk yang dipuji oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita memuji Rasulullah? Yakni memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah? Hah? Repot? Begitu. Telepon ya, telepon ya. Jadi itu tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita hasilkan di pengajian kali ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ngaji mah gak dihitung panjang dan pendeknya, yang penting kita mau untuk datang insya Allah. Kenapa Rasul katakan man salaka tariqan ilal ilmi sa'alallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang datang ke majelis ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita saling menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari guru saya. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim